Kegiatan bertani itu sama dengan mendekatkan diri pada potensi alam dan lingkungan. Kegiatan kita menanam tanaman hias atau tanaman bunga maupun tanaman sayur sering khususnya di perkotaan dilakukan dalam pot maupun di polybag. Nah, kita hari ini mau memperlihatkan bagaimana meracik media tanam di polybag ukuran 15-15 atau ukuran 25 ya, 25, dan kemudian kita sekarang ada bahan tersedia di sini. Kalau sedulur tidak punya tanah ringan, ini ada tanah padat yaitu tanah merah. Ini bahan pertama. Yang kedua, ini ada sekam bakar roasted husk, ini ada kapur dolomit. Yang keempat, ini ada pupuk kandang, lalu ini ada pupuk dasar NPK, dan mungkin nanti beberapa komponen lain. Nah, bagaimana memulainya, sedulur? Kita akan perlihatkan bagaimana kita membuat daun-daun kering menjadi kompos. Berarti kita punya 5 komponen. Pertama daun kering, yang kedua tanah padat, yang ketiga itu sekam bakar, yang keempat itu adalah kapur dolomit ditambah dengan pupuk kandang, dan yang terakhir itu adalah kapur organik. Kita lihat caranya. Daun kering di lingkungan sekitar rumah kita yang jatuh dari pohon, ketika dia sudah kuning, berwarna kuning, kita bisa kumpulkan ya. Saya tiap pagi itu mengumpulkan daun-daun kering. Ini adalah daun ketapang, ini ada daun jackfruit atau nangka, ini ada daun sirsak ya, pohonnya ini. Nah, ini ketika kita udah keringkan, ini bisa kita jadikan kompos. Nah, semua polybag yang saya buat untuk media tanam itu biasanya saya buat dengan bahan baku dari daun kering. Ini untuk yang kecil, saya coba buat yang besar. Ya, berapa banyak tergantung kita, karena sebenarnya tergantung ketersediaan bahan bakunya. Ini akan menjadi kompos. Kita akan bantu dia menjadi kompos dengan memasukkan tanah padat. Ya, tanah padat. Rekan-rekan boleh lakukan dengan gaya santai di tempat ya. Ini tanah padat, kita masukkan. Ini. Nah, berarti daun kering yang kita punya itu sudah kita akan komposkan menjadi bahan tambahan dalam media tanam kita. Nah, yang kedua, ini kita tambah sekam bakar secukupnya, dan ya, kita tambahkan. Nah, tentu fungsi masing-masing ada. Yang jelas ini sekam bakar akan menyerap air dan menjaga tingkat kelembaban dalam media tanam, dan kemudian dia akan menjadi pembusuk atau komposer bagi daun, dibantu oleh tanah yang menutupi daun-daun kering tersebut. Nah, yang ketiga, ini sudah 3 bahan sedulur. Ini kita bisa bantu dengan
kotoran ayam. Sedulur, sebaiknya memang kotoran ayam yang sudah lebih matang, yang sudah berwarna coklat atau kehitam-hitaman. Tetapi kalaupun sedulur punya kotoran ayam, baik kambing, sapi, tetapi saya setiap hari mengumpulkan kotoran ayam dan saya biasanya fermentasi. Sedulur bisa melihat ini adalah belatung-belatung yang ketika saya ikat padat maka dia sudah mati, ya. Diandaikan juga hampir setengah hari dari sejak pagi ini belatungnya udah mati. Semoga juga bakteri patogen yang ada di kotoran ayam ini juga akan mati. Nah, ini kita kasih sedulur ke setiap polybag, ya, proporsional sesuai dengan ketersediaan bahan baku. Yang penting dia melengkapi seluruh unsur hara makro maupun mikro yang ada di media tanam itu sendiri. Nah, ini sudah selesai sedulur. Nah, sudah 4. Nah, tentu untuk membantu bagaimana ini supaya kita bantu sedikit dengan NPK. NPK ini untuk memenuhi unsur nitrogen, fosfor maupun kalium dan juga menambah unsur-unsur lain yang ada di sini. Untuk ini kita cukup berikan setengah sendok, ya, yang kecil ini. Ini juga setengah sendok. Ini, nah, sudah ada 4 dan kita tutup lagi dengan sekam bakar, ya, supaya semua terjadi dalam satu kesatuan senyawa dan fermentasi. Nah, ini kemudian kita coba kasih, ya, air cairan yang, ya, kita bantu dengan M4 mikroorganisme yang memang sudah terbentuk dan akan mempercepat proses pembusukan di dalam. Nah, kita kasih 2 sendok, ini relatif setengah liter. Ini kita kocok, ya. Ini kemudian kita siram. Oke. Nah, kita kemudian sedulur sudah balik. Nah, kita bantu lagi dengan dolomit, ya. Tidak terlalu banyak, tetapi ini kapur, ya. Kapur dolomit ini kapur juga yang bisa menambah unsur-unsur di luar kebutuhan dari media organik, ya. Tidak banyak tapi minimal ini melengkapi unsur yang ada. Nah, ini sedulur. Nah, terakhir kita akan tambah media tanah organik, ya, supaya semua material yang ada di sini, komposisi yang ada ini terjadi proses pembusukan, terjadi juga pencampuran satu dengan yang lain. Contoh soal, ketika daun sudah busuk, maka dia akan tempat mikroorganisme berkembang biak termasuk di dalamnya sekam itu. Jadi tanah dengan kelembapan yang ada akan membantu proses pembusukan, baik itu terhadap daun maupun sekam bakar. Kapur juga akan menaikkan tingkat pH, ya, atau membuat dia standar. Nah, kemudian kita bantu dengan, nah, ini tanah organik. Kita bantu. Nah, sebenarnya kalau di tempat kita itu tersedia bekas gergajian juga bisa kita tambah, ya, atau komponen lain juga bisa kita tambah. Nah, ini kita padatkan, ya, minimal sampai pada ukuran 3/4. Nah, kemudian kita siram lagi. Banyak tidak apa-apa sedulur, karena ini adalah proses dasar.
supaya kita pada akhirnya bisa menghasilkan media tanam yang gembur dan poros, ya. Perhatikan airnya tiris dan nanti akan demikian. Nah, apakah ini sudah jadi? Apakah ini sudah langsung bisa kita tanam? Saya biasanya sedulur ini menyimpannya hampir 2 minggu. 2 minggu sebelum saya tanam, karena saya harus melihat dulu proses pembusukan awal di daun, di sekam bakar, dan di kesatuan mengenai tanah, pupuk maupun kompos itu sendiri. Ini saya akan biarkan seperti yang ada di sini, ya. Semua ini ada unsur daunnya, ya. Itu kira-kira sedulur. Dan ketika 2 minggu sudah kita biarkan, kalau ada gejala demikian, ya, ada mulai tumbuh gulma atau pohon apa ini berarti media itu sudah cocok untuk kita gunakan, kita pakai, karena diandaikan toh nanti ke depannya juga kita akan pelihara itu media tanam. Jadi sekarang sedulur, nah ini adalah kebetulan saya kemarin memindah, ya. Ini adalah media tanam yang kita sudah jadi. Ini cabai, ini apa ini? Kitcheningnya apa lagi? Ciplukan, dan kemudian ini. Nah, ini artinya apa? Media tanam itu kemudian baru kita gunakan, terserah mau menanam bunga maupun mungkin tanaman buah maupun tanaman sayur. Tetapi memang di perkotaan keterbatasan lahan membuat para warga kegiatan berkebun itu di dalam polybag maupun di dalam pot. Kira-kira begitu sedulur pengalaman saya, ya. Ini juga lumayan, tanahnya juga ini gembur, ya. Jadi itu unsur pertama, bagaimana media tanam yang bagus. Pertama, dia memang gembur dan poros, jadi kita buang air, dia akan menyerap air, tetapi kalaupun dia lebih, dia akan dibuang. Nah, tanah dan sekam bakar itu akan mengambil air sesuai dengan yang dia butuhkan. Poin kedua, tanah atau media tanam yang bagus itu adalah mengandung unsur hara, makro maupun mikro. 5 komposisi bahan yang ada ketika terjadi dalam satu kesatuan, ini ibaratnya sama dengan tanah yang ada di hutan, yang subur, yang warna hitam, coklat, dan subur, ya. Topsoil istilahnya, tanah atas, dan kita berharap seperti itu yang terjadi, ya. Inilah bentuk akhir di mana dia kelihatan sekali poros, gembur, dan kemudian mengandung unsur hara makro dan mikro. Nah, yang ketiga, dia itu memiliki tingkat pH standar antara 6 sampai 7,5. Nah, kita bisa melihat berapa pH dari tanaman cabai ini. Kita geser dulu switch ini, ya. Kita lihat. Nah, ini ada di angka 7. Ya, angka 7 lewat 1. Ini artinya media tanam ini sudah memenuhi syarat yang kedua, ya, yaitu pH. Yang ketiga tadi, yang kedua yaitu mengandung unsur hara makro dan mikro. Yang pertama dia gembur dan poros. Kira-kira demikian sedulur. Ini hanya sharing dalam pengalaman saya, cara saya menerapkan bagaimana memanfaatkan limbah daun-daun kering dari lingkungan kita untuk menjadi media tanam yang bagus, tetapi tentu dicampur dengan bahan-bahan lain. Relatif hampir semua tanaman saya di dalam polybag maupun di pot, media tanamnya saya masukkan daun-daun kering sebagai bagian dari kompos langsung. Mari kita berbagi pengetahuan. Salam sehat dan terus kita berjuang untuk kegiatan berkebun dan bertani kita masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini dan subscribe tentu sedulur. Lalu like dan berikan komen Anda supaya kita bisa berbagi pengetahuan. Atur nuhun, makasih.